Kembali lagi bersama saya, Bu Jihan, pada pembelajaran biologi di materi selanjutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Dan posisikan nih teman-teman dalam keadaan yang nyaman dan siap untuk belajar. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan jelasin dulu nih mengenai apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi di sini nantinya kita akan belajar mengenai sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi, kemudian ada alternatif sistem klasifikasi, dan ada identifikasi atau determinasi. Di dalam sistem klasifikasi ini kita akan membahas mengenai apa saja sih manfaat mempelajari klasifikasi, kemudian bagaimana proses klasifikasi, dan tentang sistem tata nama makhluk hidup. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang alternatif sistem klasifikasi, ada klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kunci determinasi. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Secara umum, klasifikasi merupakan suatu pengelompokan menurut standar atau kaidah yang telah ditetapkan. Jadi klasifikasi ini sama juga dengan pengelompokan dari makhluk hidup. Kalau Ibu analogikan seperti ini teman-teman. Jadi misalnya nih kita pergi ke suatu perpustakaan. Kita ambil contoh ke Perpustakaan Nasional. Di perpus tersebut kan ada banyak buku ya. Ada ratusan bahkan sampai ribuan buku. Namun sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan tersebut, dengan bantuan pustakawannya, kita sebagai pembaca bisa dengan mudah mendapatkan buku yang kita inginkan. Kenapa? Karena koleksi buku di perpustakaan itu sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, sebanyak apapun jumlah buku yang ada di perpustakaan, kita sebagai pembaca misalnya ingin menemukan satu buku yang kita inginkan, itu bisa dengan mudah kita temukan karena di perpustakaan buku-buku tersebut telah dikelompokkan atau diklasifikasikan. Nah, sama halnya nih teman-teman dengan makhluk hidup yang ada di bumi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu ada banyak sekali di bumi. Ada banyak jumlah hewan, tumbuhan, mikroorganisme di bumi ini. Gimana sih kita agar mudah untuk mempelajarinya satu-satu? Dari sekian banyak hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tersebut, gimana caranya kita bisa mempelajarinya? Nah, hal tersebut bisa kita pelajari dengan mudah jika telah kita klasifikasikan atau sudah dikelompokkan menurut standar atau kaidah yang telah ditetapkan. Jadi makhluk hidup ini sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga kita mudah untuk mempelajari. Jadi klasifikasi makhluk hidup ini merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan tertentu. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Ada salah satunya yaitu taksonomi. Apa sih Bu taksonomi itu? Taksonomi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Jadi ketika kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita akan membahas juga tentang taksonomi. Taksonomi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi dari makhluk hidup. Oke, jadi sederhananya gitu ya teman-teman, klasifikasi makhluk hidup ini bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup dari sekian banyak ribuan miliaran makhluk hidup yang ada di bumi. Kita bisa dengan mudah mempelajarinya jika kita telah mengklasifikasikannya terlebih dahulu, mengelompokkannya terlebih dahulu. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Ada manfaat mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Jadi ternyata ada beberapa manfaat kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ini ketika kita telah
mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenal. Jadi dari sekian banyak jenis makhluk hidup, dari sekian banyak spesies makhluk hidup, dengan adanya klasifikasi ini kita bisa dengan mudah mendeskripsikan ciri-ciri dari setiap makhluk hidup tersebut agar kita bisa membedakan juga antar spesiesnya. Kemudian dengan adanya klasifikasi ini kita dapat dengan mudah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, kemudian dengan adanya klasifikasi ini juga dapat memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, nantinya kita akan belajar nih bagaimana sistem tata nama makhluk hidup. Selanjutnya akan memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Seperti yang sebelumnya telah kita bahas, dengan adanya atau beraneka ragamnya makhluk hidup, kita dapat dengan mudah mempelajarinya ketika kita sudah mengklasifikasikan atau mengelompokkannya. Oke, ini ada manfaat mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi proses klasifikasi. Jadi di sini ada macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi teman-teman, makhluk hidup ini ternyata dikelompokkan berdasarkan persamaan ataupun perbedaan dari ciri-cirinya. Nah, dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, ini ada 3 cara nih teman-teman, ada 3 macam sistem klasifikasi. Yang pertama yaitu ada sistem alami, yang kedua yaitu sistem buatan, dan yang ketiga yaitu sistem filogenetik. Oke, di sini kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah sistem alami. Namanya juga alami. Alami berarti sederhana atau secara alami. Jadi pengelompokan dengan sistem alami ini adalah pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi secara alami. Morfologi kita sudah belajar juga ya teman-teman pada pembelajaran cabang-cabang biologi, di mana morfologi ini merupakan bentuk luar tubuh suatu makhluk hidup. Jadi di sistem alami ini pengelompokan organisme atau makhluk hidup ini berdasarkan persamaan dan perbedaan bentuk luar tubuhnya atau morfologi secara alami. Nah, di sini Ibu kasih contoh pengelompokan makhluk hidup secara alami ini, yaitu klasifikasi hewan berdasarkan jumlah kaki. Jadi ada hewan yang berkaki 2, berkaki 4, kemudian ada hewan bersayap, hewan bersirip, berbulu, bersisik, berambut, dan lain sebagainya. Jadi misalnya Ibu kasih contoh ada hewan kucing, kuda, sapi. Nah, kucing, kuda, sapi ini merupakan kelompok hewan yang berkaki 4. Jadi gitu teman-teman. Dia itu mengelompokkan organisme atau makhluk hidup itu secara alami atau secara sederhana berdasarkan morfologinya atau bentuk luar tubuh. Kemudian semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka ada sistem klasifikasi selanjutnya nih teman-teman, yaitu sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan ini yaitu merupakan pengelompokan organisme berdasarkan ciri atau sifat sesuai kehendak manusia atau sifat lainnya. Jadi di sini kita mengklasifikasikan atau mengelompokkan berdasarkan atau sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Jadi terserah kita nih mau mengklasifikasikan berdasarkan apa. Di sini Ibu kasih contoh berdasarkan tempat hidupnya. Jadi ada klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Nanti ada berbagai macam tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Selanjutnya ada sistem filogenetik. Nah, sistem filogenetik ini merupakan pengelompokan organisme berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatan. Jadi di sistem filogenetik ini kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup ini berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan dari makhluk hidup tersebut. Jadi sistem klasifikasi makhluk hidup ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama sistem alami, yang kedua sistem buatan, dan yang ketiga sistem filogenetik. Lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke tingkatan takson dalam klasifikasi. Jadi teman-teman, dalam klasifikasi atau pengelompokan itu ada tingkatannya juga.
tingkatan klasifikasi disebutnya. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ini dilakukan dari tingkatan yang tertinggi, yaitu kingdom, sampai ke tingkatan yang terendah, yaitu spesies. Atau dari takson yang tertinggi sampai ke takson yang terendah. Oke, ada kata-kata baru lagi nih teman-teman, yaitu takson. Apa sih takson itu? Takson itu adalah suatu unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang terendah. Yang seperti yang tadi telah Ibu katakan, yang tertinggi itu yaitu kingdom, dan tingkatan yang terendah atau takson terendah yaitu spesies. Jadi di sini ada suatu tingkatan klasifikasi makhluk hidup dari kingdom ke spesies. Dari tingkatan tertinggi itu kingdom, kemudian filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, di sini ada filum atau divisi. Filum atau divisi ini, kalau filum digunakan jika yang kita klasifikasikan atau identifikasi itu adalah hewan, sedangkan kalau divisi itu adalah tumbuhan. Jadi filum itu untuk hewan dan divisi itu untuk tumbuhan. Keduanya ini sama. Si filum atau divisi ini keduanya ada pada tingkatan yang sama. Oke, kita akan bahas satu persatu nih dari tingkatan yang tertinggi, yaitu dimulai dari kingdom. Jadi teman-teman, seluruh hewan masuk ke dalam kingdom animalia dan seluruh tumbuhan masuk ke dalam kingdom rantai. Satu tingkat di bawah kingdom ada yang namanya filum atau divisi. Ibu ulang lagi nih ya. Jadi kalau filum itu digunakan untuk hewan, sedangkan divisi digunakan untuk tumbuhan, di mana keduanya ini memiliki tingkatan yang sama. Selanjutnya, jika ada makhluk hidup dalam filum atau divisi dengan ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan ke dalam satu kelas yang sama. Jadi, dalam klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu bisa dilihat dari persamaan atau perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidupnya nih teman-teman. Nah, ketika di dalam satu filum atau satu divisi ditemui ciri-ciri yang sama pada suatu makhluk hidup, maka ia akan dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Ibu kasih contoh, misalnya ada kelinci dan kucing. Kelinci dan kucing ini kan keduanya merupakan hewan yang menyusui, memiliki kesamaan yaitu hewan yang menyusui atau disebut juga dengan mamalia, sehingga kucing dan kelinci masuk ke dalam kelas mamalia. Lanjut. Selanjutnya ada ordo. Jadi satu tingkatan di bawah kelas itu ada yang namanya ordo. Contohnya, ordo itu adalah ordo karnivora, misalnya itu hewan pemakan daging. Selanjutnya di bawah ordo ada yang namanya famili. Pada tingkatan ini terdapat kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan. Jadi teman-teman, semakin rendah tingkatan takson, maka persamaan ciri-ciri juga akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan takson, maka persamaan ciri-ciri antar makhluk hidupnya akan semakin sedikit. Oke, tadi kita sudah sampai ke famili. Di famili ini, semakin ke bawah atau semakin rendah tingkat taksonnya, maka persamaan dari ciri-ciri makhluk hidupnya kan semakin banyak ya. Contohnya, misalnya ada harimau, singa, kucing, dan citah. Mereka semua itu memiliki kekerabatan yang dekat, memiliki ciri-ciri yang sama, sehingga ada dalam satu famili yang sama. Lanjut, di bawahnya famili ada tingkatan takson genus, kemudian ke spesies, yaitu tingkatan terendah takson yang paling rendah. Spesies ini merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan atau berkembang biak antar sesamanya. Oke, jadi Ibu ulang ya, dalam tingkatan taksonomi klasifikasi makhluk hidup ini ada dari tingkatan tertinggi yaitu kingdom sampai ke tingkatan yang rendah yaitu spesies, di mana kalau filum digunakan untuk hewan dan tumbuhan itu menggunakan divisi. Semakin rendah tingkatan taksonominya, maka semakin banyak ciri-ciri antar makhluk hidupnya. Sebaliknya, semakin tinggi
semakin tinggi tingkat taksonominya, maka semakin sedikit ciri-ciri atau persamaan antar makhluk hidupnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh klasifikasi dari takson tertinggi sampai terendah. Oke, di sini Ibu beri gambaran bagaimana sih penggunaan taksonomi tersebut atau penggunaan dalam tumbuhan dan hewannya. Nih, tadi sudah Ibu katakan, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai penggunaan tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang pertama ada tumbuhan, yang di sini Ibu ambil jagung. Jagung ini nama latinnya adalah Zea mais, dan harimau Panthera tigris. Tadi setelah Ibu sudah katakan ya, jika di hewan menggunakan takson filum, sedangkan di tumbuhan menggunakan divisi. Filum dan divisi ini merupakan dua takson dengan tingkatan yang sama. Jadi di sini ada kingdomnya, kalau si jagung ini masuk ke dalam kingdom Plantae atau tumbuhan, sedangkan harimau masuk ke animalia atau hewan. Sampai akhirnya ke spesies, yaitu Panthera tigris, dan kalau jagung Zea mais. Jadi kita nanti teman-teman akan membahas bagaimana sih tata nama penulisan si spesies ini. Jadi, ketika menuliskan nama Latin itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Ada kaidahnya atau ada tata caranya dalam penulisan spesies ini. Jadi nggak bisa asal-asalan menulis spesiesnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang sistem tata nama makhluk hidup. Nah, tadi udah Ibu katakan ya, bahwa ketika kita menuliskan suatu nama Latin dari hewan atau tumbuhan itu tidak ada atau tidak boleh asal, ada tata caranya, ada aturan penulisannya yang disebut juga dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Nah, ini penulisan binomial nomenklatur ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Pada slide sebelumnya ini kita flashback lagi teman-teman. Di slide sebelumnya ada penamaan ilmiah flora atau fauna dari jagung dan harimau. Kalau jagung tadi nama ilmiahnya menggunakan bahasa Latin Zea mais, sedangkan kalau harimau Panthera tigris. Kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih Bu harus menggunakan nama ilmiah? Kenapa sih harus pakai bahasa Latin? Kan ribet Bu, kan susah, gitu kan ya. Nah, ternyata pemberian nama ilmiah dengan menggunakan bahasa Latin ini ada tujuannya tersendiri teman-teman. Jadi para ahli biologi ini memberikan nama flora dan fauna menggunakan bahasa Latin itu ada tujuannya. Nih, jadi misalnya dalam suatu daerah Ibu ambil satu contoh pisang, misalnya buah pisang. Di Indonesia, buah pisang ini dalam bahasa Jawa disebutnya gedang. Sedangkan dalam bahasa Bugis disebutnya oti atau loka. Lain lagi nih kalau menggunakan bahasa Inggris, pisang disebutnya banana. Nah, di sini untuk mengatasi permasalahan keanekaragaman penyebutan flora atau fauna dari berbagai bahasa, para ahli biologi ini merasa perlu untuk membuat suatu sistem penamaan yang berlaku secara umum nih teman-teman. Jadi berlaku secara universal. Mau menggunakan bahasa apapun, nama flora atau fauna itu tetap sama. Jadi bahasa yang disepakati untuk digunakan oleh para ahli biologi ini adalah menggunakan bahasa Latin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan keseragaman pemberian nama ilmiah ini dengan menggunakan bahasa Latin itu untuk menghilangkan kerancuan dan perbedaan terhadap suatu individu atau spesies. Jadi si pisang ini nih mau di Indonesia, mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa apapun, dalam penamaan ilmiahnya atau bahasa Latinnya sama. Gitu. Atau tadi si jagung mau di Indonesia, mau di Inggris, mau bahasa Jawa, bahasa Bugis, tetap menggunakan bahasa ilmiahnya satu atau bahasa nama Latinnya itu satu, yaitu si Zea mais. Gitu. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, untuk
menuliskan tata namanya atau menggunakan bahasa Latinnya tersebut, ada yang namanya sistem tata namanya tersendiri, teman-teman, atau ada aturan penulisan yang disebut juga dengan aturan penulisan binomial nomenklatur. Jadi untuk menulis suatu spesies flora atau fauna tidak bisa asal-asalan, teman-teman. Jadi ada tata cara penulisannya. Kita lihat tata cara yang pertama. Nama spesies harus menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman bahwasannya flora atau fauna menggunakan bahasa Latin untuk meseragamkan bahasa di berbagai daerah. Kemudian, yang kedua, terdiri dari dua kata atau disebut juga dengan binomial. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Oke, kita perhatikan di sini ya teman-teman. Ada nama Latin dari apa tadi, Zeamys? Ya, benar, dari jagung. Nama Latin dari tanaman jagung, yaitu Zeamys. Tadi kata poin kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, berarti si Zea ini menunjukkan nama genus. Dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Mais adalah penunjuk spesies. Jadi yang Zea ini adalah nama genus dan maisnya adalah penunjuk spesies. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya kata pertama ini adalah nama genus, sedangkan kata kedua adalah penunjuk dari spesies. Kita lihat lagi poin selanjutnya yang ketiga, yaitu huruf pertama pada nama genus ditulis menggunakan huruf besar, sedangkan huruf pertama pada nama spesies atau penunjuk spesies ditulis menggunakan huruf kecil. Kita perhatikan lagi di sini teman-teman di tulisan Zeamys-nya. Tadi dikatakan bahwa dalam nama genus huruf pertamanya menggunakan huruf besar, sedangkan dalam penunjuk spesies huruf pertamanya menggunakan huruf kecil. Jadi di sini dalam penulisan Z-nya itu besar karena dia adalah nama genus, huruf pertamanya itu besar. Sedangkan dalam penunjuk spesies huruf pertamanya itu kecil, si maisnya M-nya ini kecil. Gitu. Jadi seperti itu ada aturannya. Yang keempat, ada nama genus dan penunjuk spesies masing-masing ditulis miring atau diberi garis bawah secara terpisah. Jadi di sini teman-teman, kalau dalam pengetikan untuk nama ilmiah, kita wajib memiringkan kata-katanya. Misalnya, jadi di sini kan Zeamys, jadi kita harus memiringkan kata dari Zeamys ini. Dan ketika kita menuliskan dengan penulisan tangan, penulisan Zeamys ini kita berikan garis bawah. Jadi di bawah tulisan Zea dan Mais kita tuliskan garis bawah. Tapi ingat ya teman-teman, garis bawahnya itu tidak boleh nyambung. Jadi harus terpisah antara nama genus dan penunjuk spesies, garisnya harus terpisah. Seperti ini penulisannya. Jadi tidak boleh garis bawahnya langsung Zeamys seret gitu di garis bawahin. Itu nggak boleh. Jadi harus ada spasinya di Zeamys-nya. Kenapa sih Bu dalam penulisan tulis tangan itu harus ditulis garis bawah? Kenapa? Agar kita mengetahui bahwasannya yang ditulis itu adalah nama spesies yang memang dimiringkan. Kan ada ya tulisan orang yang memang miring. Jadi kita takutnya atau dikhawatirkan itu dia menulis memang miring, bukan menulis nama spesies. Jadi untuk lebih amannya itu diberikan garis bawah di bahasa Latinnya atau nama spesiesnya. Kemudian yang terakhir, nama penemu atau singkatannya boleh dicantumkan di belakang nama spesies. Jadi di sini dituliskan Zeamys L titik. Jadi huruf L ini menunjukkan inisial nama dari si pemberi nama Latin atau bahasa ilmiah jagung. Yang memberi nama siapa sih? Yang memberi nama adalah Linnaeus. Jadi si Linnaeus ini ditulis di sini inisial namanya L titik. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam penulisan binomial nomenklatur ini ada aturannya tersendiri dalam penulisan nama spesies. Kita ulang lagi ya. Yang pertama menggunakan bahasa Latin. Yang kedua untuk kata pertama menunjukkan nama genus, yang mais menunjukkan penunjuk spesies. Kemudian pada nama genus huruf pertamanya ditulis huruf besar, sedangkan penunjuk spesiesnya huruf pertamanya huruf kecil. Kemudian, ketika menuliskan nama spesies,
kita dalam pengetikan itu nama spesies dimiringkan, sedangkan dalam penulisan tangan ditaruh garis bawah atau kita berikan garis bawah, di mana garis bawahnya itu terpisah nih ya teman-teman antara nama genus dan penunjuk spesiesnya. Dan kita boleh memberikan singkatan nama inisial orang yang menemukan nama ilmiah tersebut. Seperti ini L, yaitu penunjuk nama dari inisial Linnaeus. Jadi di sini teman-teman udah tahu ya gimana aturan penulisan dalam nama spesies atau bahasa Latin atau nama ilmiah. Nah, di sini dalam penamaan genus juga dimiringkan nih teman-teman. Kalau kita perhatikan lagi di sini genus si jagung adalah Zea, itu kita miringkan juga penulisannya. Begitu juga dengan genus dari harimau, yaitu Panthera, kita miringkan. Sekarang coba teman-teman ingat-ingat lagi, teman-teman perhatikan lagi poster atau tugas poster yang kemarin. Gimana tuh penulisan flora dan faunanya? Apakah teman-teman sudah benar menuliskan nama spesies dari flora atau fauna yang teman-teman pilih untuk dijadikan poster? Coba diperhatikan lagi, sudah benar atau belum dalam penulisan tata nama makhluk hidupnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, ada beberapa sistem klasifikasi yang pernah diperkenalkan oleh para ahli taksonomi. Jadi di sini kita akan bahas perkembangan dari sistem klasifikasi yang diperkenalkan oleh para ahli taksonomi, mulai dari sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, hingga ke 6 kingdom. Kita ke yang pertama dulu teman-teman, yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom. Jadi sistem klasifikasi 2 kingdom ini diperkenalkan oleh tokoh yaitu Aristoteles, di mana Aristoteles di sini mengatakan bahwa makhluk hidup ini ada dua, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia, di mana Plantae ini adalah tumbuhan, plant tumbuhan, dan kingdom Animalia adalah hewan, animal, hewan. Jadi ingatnya gitu ya teman-teman. Jadi kingdom Plantae adalah tumbuhan dan kingdom Animalia adalah hewan. Di sini dikatakan bahwa si tumbuhan ini memiliki ciri-ciri. Dia ini memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis dan bisa membuat makanannya sendiri. Sehingga Plantae ini disebut juga sebagai organisme autotrof. Dan si Animalia atau kingdom Animalia ini ciri-cirinya dia dapat bergerak, tapi dia tidak punya klorofil sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri atau tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, disebut juga dengan organisme heterotrof. Jadi kalau Plantae disebut organisme autotrof, sedangkan Animalia disebut organisme heterotrof. Nah, jadi ketika zaman si Aristoteles ini masih sangat sederhana teman-teman, belum ada alat untuk mengamati organisme yang kecil atau organisme mikroskopis. Kemudian berkembanglah nih sistem 3 kingdom, di mana diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, yaitu ada penambahan kingdom, yaitu kingdom Protista. Jadi selain Plantae dan Animalia, ada penambahan kingdom, yaitu kingdom Protista. Jadi awalnya nih teman-teman, para ahli ini sedang berdiskusi suatu organisme. Jadi organisme ini termasuk hewan atau tumbuhan ya, gitu kata para ahli. Karena organisme ini ternyata memiliki klorofil, bisa berfotosintesis. Sama halnya seperti Plantae. Tapi organisme ini juga bisa bergerak, sama halnya seperti Animalia atau hewan. Sehingga di sini diputuskanlah ada penambahan kingdom, yaitu kingdom Protista, di mana Protista ini merupakan mikroorganisme yang bukan hewan, bukan tumbuhan ataupun jamur. Tuh. Kemudian berkembang lagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembanglah sistem 4 kingdom nih teman-teman, yang diperkenalkan oleh Herbert Copeland, di mana di sini ada penambahan kingdom lagi nih, selain kingdom Protista, Plantae, dan Animalia, ada penambahan kingdom, yaitu kingdom Monera. Monera itu apa sih? Monera itu adalah bakteri. Jadi di sini ada penambahan kingdom Monera atau bakteri. Selanjutnya ada sistem 5 kingdom, diperkenalkan oleh Whittaker. Menurut Whittaker ini,
organisme ini ada penambahannya, yaitu ada kingdom fungi. Fungi itu apa sih? Fungi itu adalah jamur. Jadi awalnya si fungi ini atau jamur ini pada sistem klasifikasi 4 kingdom dimasukkan ke dalam plantae ini teman-teman. Tapi ternyata setelah ditelisik lagi, organisme ini merupakan bersifat heterotrof. Sedangkan kalau plantae atau tumbuhan tadi sifatnya apa? Autotrof. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisme ini bukan termasuk kingdom plantae, sehingga terbentuklah kingdom baru yaitu kingdom fungi atau jamur. Selanjutnya berkembang lagi nih, teman-teman, sistem 6 kingdom yang diperkenalkan oleh Carl Woese, di mana ada penambahan Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi di sini kingdom Monera nih, di kingdom Monera di 5 kingdom dibagi lagi, dipisahkan lagi di 6 kingdom, yaitu ada Eubacteria atau bakteri sejati dan Archaebacteria atau bakteri purba. Nanti si Protista, Monera, fungi, bakteri akan kita bahas di bab selanjutnya di kelas 10 ini. Jadi seperti itu nih teman-teman perkembangan dari sistem klasifikasi dari para ahli. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi di materi selanjutnya ada identifikasi menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Apa sih kunci determinasi itu atau kunci dikotomi itu? Jadi kunci determinasi merupakan suatu daftar nih teman-teman, suatu daftar yang memuat sejumlah keterangan dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi nanti misalnya kita pergi ke suatu tempat, kemudian kita melihat suatu organisme nih. Organisme yang Ibu tunjuk ini, kita belum tahu nih organisme ini atau makhluk hidup ini namanya apa atau termasuk dalam kelompok apa. Kita di sini ingin mengetahui organisme ini namanya atau organismenya. Nah, kita bisa menggunakan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita lihat poin pertama. Di poin pertama ini ada tidak bertulang belakang. Yang pertama yang A tidak bertulang belakang dan B mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Ternyata organisme ini merupakan organisme yang tidak punya tulang belakang. Organisme yang tidak punya tulang belakang. Jadi di sini kita ambil 1A. Ya teman-teman, yang pertama, jadi ternyata organisme ini merupakan organisme yang tidak bertulang belakang. Oke, kita lihat di 1A, dia menunjuk ke angka 2. Jadi kita langsung perhatikan lagi ke angka 2. Ke angka 2 itu ada pilihannya yang pertama, tubuhnya lunak, kaki tidak berbuku-buku. Apakah benar makhluk hidup ini memiliki tubuh yang lunak? Ternyata tidak teman-teman, makhluk hidup ini tidak memiliki tubuh yang lunak dan kakinya pun berbuku-buku. Berbuku-buku itu apa sih Bu? Berbuku-buku ini teman-teman, berbuku-buku itu adalah berruas-ruas, kakinya ada ruas-ruasnya. Jadi poin yang 2A itu kurang tepat ya teman-teman. Nah ternyata yang tepat adalah poin yang 2B, yaitu tubuhnya tidak lunak dan kakinya berbuku-buku. Lanjut di 2B ini dia menunjuk ke angka berapa nih? Kita lihat lagi, ternyata ke angka 4. Kita perhatikan di angka 4. Poin yang pertama ada A bersayap. Apakah benar secara morfologi atau bentuk luarannya makhluk hidup ini bersayap? Enggak kan ya teman-teman, ternyata makhluk hidup ini tidak bersayap. Jadi poin yang 4A itu tidak tepat. Lanjut ke 4B-nya. 4B tidak bersayap. Nah benar nih teman-teman, jadi makhluk hidup yang kita identifikasi ini ternyata tidak bersayap. Kita lihat di 4B makhluk hidupnya itu merujuk kemana? Nah, ternyata makhluk hidup ini termasuk makhluk hidup dari kelompok krustase atau kelompok udang-udangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya organisme ini nih, organisme yang tadi kita ingin ketahui namanya atau kelompoknya, kita sudah tahu nih karena adanya kunci determinasi. Jadi organisme ini disebut juga dengan organisme dari kelompok krustase atau kelompok udang-udangan. Jadi kita bisa tulis kunci determinasinya seperti ini teman-teman. Kunci determinasinya tadi 1A, ya kan tadi yang benar kan yang A ya teman-teman. Jadi 1A, kemudian 2B, 2B, kemudian 2B kan merujuk ke 4. Kita lihat yang 4, 4B, 4B.
Dapat disimpulkan bahwa organisme ini atau makhluk hidup ini termasuk krustase atau kelompok dari udang-udangan. Jadi itu kegunaan dari kunci determinasi agar kita dapat mengetahui suatu makhluk hidup, baik itu nama spesiesnya atau dari kelompok mana si makhluk hidup tersebut. Oke, Ibu rasa cukup materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup hari ini. Semoga apa yang teman-teman dengarkan atau apa yang teman-teman pelajari tadi bisa teman-teman pahami dengan mudah, dengan baik, dan bisa dapat bermanfaat ilmunya. Jangan lupa untuk bagi-bagi ilmunya ke teman-teman yang lain jika ada teman-teman yang masih belum paham atau belum mengerti. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap semangat.